Kalau kita pelajari dari firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa ada seorang raja yang mengeraskan hati. Siapa lagi selain Firon? Ya, saudara Bapak Ibu, bahwa Firon ini mengeraskan hatinya, dan kita akan lihat ya saudara bahwa ternyata ada dua kata yang menggambarkan tentang mengeraskan hati. Mengeraskan hati yang pertama yaitu Allah yang mengeraskan hati Firon. Nah, kita dapati dalam Keluaran pada pasal yang keempat ayat yang ke-21, dia katakan begini. Bagian yang ke B, saudara bisa lihat, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Aku dalam penulisan ini hanya besar berarti itu Allah. Jadi Allah yang mengeraskan hati Firon. Tetapi saudara, ada kata yang kedua yang menggambarkan bahwa Fironlah yang mengeraskan hati. Ya, itu ada di Keluaran pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Tetapi ketika Firon melihat bahwa telah terasa kelegaan, ya, ia tetap berkeras hati. Nah, saudara perhatikan bahwa di dalam peristiwa daripada sebelum tulah itu terjadi, Firon mengeraskan hatinya dan Allah juga mengeraskan hati Firon. Kita lihat bahwa Tuhan mengeraskan hati Firon itu sebanyak 10 kali. Ya, saudara bisa dapati di kitab Keluaran, ya, Keluaran pada pasal yang keempat, Keluaran pada pasal yang kelima, pasal yang ke-10, ya, pasal yang ke-14. Saudara akan pelajari bahwa 10 kali Tuhan mengeraskan hati Firon, dan Firon mengeraskan hatinya sendiri itu sebanyak 2 kali. Ya Bapak Ibu, nah sebelum kita lanjut ya saudara, di antara kita siapa yang sementara mengeraskan hati kita, ya? Kalau kita sementara mengeraskan hati kita, Tuhan sudah tegur, ada orang lain tegur, ada hamba-hamba Tuhan tegur, tetapi kita tetap mengeraskan hati kita, saya mau katakan bertobat, karena dampaknya itu luar biasa ya Bapak Ibu ketika kita mengeraskan hati. Nah, saudara perhatikan, ketika Firon ini mengeraskan hati, ya, mengeraskan hatinya, maka saudara lihat bahwa tulah demi tulah terjadi di tanah Mesir, ya Bapak Ibu. Nah, kenapa Firon ini mengeraskan hatinya? Karena ia tidak mau ada orang yang mengganggu kekuasaannya. Sekali lagi, salah satu alasan yang membuat Firon itu mengeraskan hatinya yaitu ia tidak mau kekuasaannya itu diganggu, ya Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya nih, siapa yang merasa bahwa dia sudah ada pada zona tenang, zona nyamannya, tidak mau diganggu, ya Bapak Ibu. Justru saat-saat itulah kita sering mengeraskan hati kita. Kita merasa kita sudah ada pada saat yang aman, pada saat yang nyaman, ya saudara, sehingga ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, sesuatu yang perlu diperbaharui, kita berusaha untuk mempertahankan apa yang kita rasa itu baik bagi kita, ya Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih, akibat daripada mengeraskan hati, ya saudara lihat, karena kalau kita pelajari Harun dan Musa menghadap Firon untuk berbicara bagaimana orang Israel harus keluar untuk menyembah Allah, Firon dia tidak mengizinkan hal itu, dan akhirnya tulah demi tulah terjadi dalam kehidupan Firon dan seluruh orang Mesir. Kecuali tulah yang ke-10 itu terjadi bagi bangsa Israel juga, ya Bapak Ibu. Tetapi tulah dari tulah pertama sampai tulah yang ke-9 itu hanya terjadi di Mesir, ya saudara. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara sementara mengeraskan hati, tidak membiarkan Tuhan bekerja dalam diri saudara, saudara lambat untuk bertobat, jangan salahkan Tuhan kalau tulah demi tulah terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita bertobat supaya benar-benar kita dibebaskan dari segala tulah yang ada. Tuhan memberkati.